Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi, pada video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat grafik batang rata-rata beserta error bar dengan menggunakan software R. Jadi, teman-teman, kira-kira grafik batang yang akan kita buat seperti ini. Kemudian dari grafik batang rata-rata ini ada garis. Ini namanya garis error bar. Kita akan praktek membuat grafik seperti ini dengan menggunakan R di R Studio menggunakan R Notebook. Nah, teman-teman, uh, uh, tulisan ini merupakan bagian dari isi buku saya yang ini. R untuk pemula. Teman-teman bisa akses di www.startkomat.com. Ini dia. Dan juga di bagian kumpulan video tutorial, ada banyak video yang sudah saya buat, teman-teman bisa akses. Dan juga saya ada membuat software statistika, namanya StatCal. Teman-teman bisa akses di www.statcal.org. Teman-teman bisa download di bagian ini. Dan juga ini channel YouTube saya namanya Statkomat. Jangan lupa dibantu subscribe. Oke, terima kasih. Nah, kita mulai saja. Misalkan diberikan data seperti ini, teman-teman. Jadi ada data nilai matematika ya. Jadi di sini misalkan ada kelas 1, ada 5 siswa ya. Di mana kita mengetahui nilai matematika dari A 76, nilai matematika dari orang bernama B 75, sampai dengan nilai matematika dari orang bernama E 74. Kemudian dari sini kita hitung nilai rata-ratanya, diperolehlah 76. Jadi dengan menggunakan rumus average kita peroleh nilai rata-rata matematika dari kelas A ya. Kemudian standar deviasinya bisa dihitung dengan fungsi Excel stdev. Dapatlah dia standar deviasinya 1,58. Begitu juga untuk kelas 2, itu ada 5 orang, masing-masing nilai matematikanya ini, kemudian dihitung rata-ratanya. Jadi, nilai rata-rata untuk kelas 2, nilai rata-rata matematikanya 59,4 dengan standar deviasi 5,81. Oke, tapi kalau pada kelas 3, kita lihat nilai matematikanya semuanya nilainya 99 semua. Artinya datanya itu sama semua sehingga nilai standar deviasinya 0. Artinya standar deviasi 0 itu bisa diartikan semua nilai datanya sama, ya, nggak ada keragaman. Inilah dia. Tapi kalau semakin besar standar deviasinya, artinya jarak data terhadap rata-ratanya cenderung semakin jauh dia. Kalau standar deviasinya semakin besar. Tapi kalau standar deviasinya semakin kecil, jarak data terhadap rata-ratanya itu semakin dekat. Kalau standar deviasinya 0, ya artinya datanya itu sama semuanya atau mengumpul semua. Nggak ada jarak antara data terhadap rata-ratanya. Itu dia standar deviasi ya. Oke, kemudian dari data ini kemudian kita copy teman-teman. Judulnya juga ikut di copy. Kemudian kita pindahkan ke ini, dataku ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus, saya buka teks dokumen di sini, teks dokumen. Nih, saya beri nama dataku. Oke, kita buka datanya. Masih kosong. Sekarang kita copy dulu yang ini. Kemudian kita pindahkan di teks dokumennya. Jangan lupa di save. Oke, sekarang di close. Ini di close dulu. Nah, jadi kita sudah menyimpan dataku. Ini sebenarnya dataku .txt, teks dokumen ya. Kita lihat di sini. Oke, txt.txt. Nah, dari data inilah sekarang akan kita import atau akan kita baca di R. Pertama, kita jalankan R Studio-nya. Ini di R Studio. Kita tunggu dulu. Kemudian kita pilih file, kemudian new file, pilih R Notebook, ya, pilih R Notebook. Kemudian jangan lupa di save terlebih dahulu di tempat folder kerja kita. Saya di bagian nih, membuat grafik batang rata-rata. Oke, jadi di dalam folder ini ada dataku. Jadi dia harus dalam satu folder antara R-nya dengan
dataku tadi ya. Kita beri nama kode R, grafik batang rata-rata. Nah, jadi perhatikan, jadi antara dataku yang ini tadi dengan kode R grafik batang rata-rata sudah dalam satu folder kerja. Oke, kebetulan saya sudah menyiapkan kodenya ya. Kodenya itu sudah saya buat. Nah, ini dia. Ini kode yang sudah saya buat. Namanya kode R. Kode R ini juga sudah berada di dalam folder kerjanya. Ini dia, kode R-nya. Oke. Jadi tahap pertama adalah saya menggunakan perintah R list.file. Tujuannya untuk mengetahui nama-nama file yang berada di dalam folder kerja. Oh, ternyata di dalam folder kerja ada namanya dataku.txt. Nah, data inilah yang akan dibaca di R. Perintah R yang kedua ini, kita menggunakan fungsi read.table, di mana dataku.txt akan diimport atau dibaca di R. Nah, ini dia. Oke, sebelumnya tulisannya kan rata garis rata-rata. Maka di R dia berubah menjadi rata titik rata. Dia mengubahnya secara otomatis. Sebenarnya nanti kita bisa ganti tulisannya, tapi itu nanti aja. Kemudian dari sini sekarang kita membuat grafik batang rata-rata. Ini dia. Di sini yang perlu diperhatikan pertama adalah kita menggunakan paket ggplot2. Teman-teman bisa mengecek apakah sudah terinstall atau belum di bagian package. Teman-teman bisa tulis ggplot. Nah, ternyata di komputer saya itu sudah ada ggplot2. Jadi kalau belum ada, teman-teman bisa install di sini. Install, kemudian ketik aja ggplot2, kemudian install. Dan pastikan koneksi internetnya hidup ya kalau saat mau menginstal. Seperti itu ya. Kemudian di sini menggunakan fungsi ggplot untuk membuat grafik batang. Di sini kelas, sumbu X-nya sebagai kelas ya. Ingat tulisan yang ada di sini harus sama dengan tulisan yang ada di sini. Di sini rata titik rata. Oke, jangan makanya di sini saya tulis rata titik rata. Tapi kalau di sini saya tulis strip, maka dia akan error. Jadi harus sesuai dia. Ya, objek nggak ditemukan. Maka harus sesuai dengan nama yang ada di sini. Oke. Ini geombar ini maksudnya untuk membuat bar itu batang ya. Nah, dari sini sekarang perintah R selanjutnya kita menambah ini ada perintah xlab. Ini untuk mengubah judul sumbu X jadi huruf besar. Kalau ylab ini untuk mengubah judul di sumbu Y-nya. Seperti ini ya. Oke. Kemudian, nah sekarang kita lihat perintah yang ini. Saya menambah fill sama dengan kelas. Tujuannya supaya ada warnanya. Seperti ini dia. Oke, fill kelas. Kemudian kita eksekusi lagi. Nah, di sini yang semula judulnya kelasnya huruf kecil ya. E-nya L, A, S huruf kecil. Sekarang saya gunakan perintah labs fill kelas. Jadi huruf besar di sini ya. Itu untuk mengubah judul legendnya. Kemudian kita eksekusi lagi. Nah, sekarang saya menambahkan perintah geomtext ya. Geomtext label paste 0 rata-rata. Perintah ini kegunaannya untuk menampilkan nilai rata-ratanya. Oke. Jadi rata-rata nilai matematika dari kelas 1 76 sampai dengan nilai rata-rata nilai matematika dari kelas 3 99. Oke. Kemudian saya modifikasi lagi perintah di geomtext. Ada standar deviasinya, maka muncullah standar deviasinya di bawah. Terlihat bahwa nilai standar deviasi yang paling kecil pada kelas 3, nilai standar deviasinya 0, artinya datanya itu sama semua, karena nilainya 0. Nilai standar deviasi itu paling kecil 0, paling besar ya nggak terhingga, ya bisa sampai jutaan, tergantung dari datanya. Oke, kemudian di sini saya ingin mengubah warna, saya gunakan kode scale fill manual. Pink, pink, pink ada 3 kali, karena ada 3 batang ya, warnanya jadi warna pink. Selanjutnya dari sini, nah di sini saya gunakan perintah ini show.legend false, artinya untuk menghilangkan yang legend di sebelah kanan ini hilang ya. Ini sudah hilang.
Oleh karena ada perintah show.legend sama dengan false. Itu dia. Kemudian selanjutnya ini dia. Saya mengubah warnanya jadi orange, blue sama pink. Oke, seperti ini dia. Nah, pada perintah ini kita menambahkan garis belum. Di sini kita yang posisi angkanya di atas ya. Sekarang saya ubah posisi angkanya jadi di tengah-tengah. Di sini saya menambahkan perintah ini, ada warna color black, itu warna tulisannya. Position sama dengan position stack, vertical just, VJust 0,5 ya, supaya tengah dia. Ini dia. Kemudian saya eksekusi lagi perintah yang ini. Nah, sekarang dia muncul garis error bar-nya. Itu karena perintah ada geom error bar. Seperti ini dia. Nah, di sini ya, terlihat bahwa error bar yang paling panjang itu yang warna biru. Artinya, standar deviasi pada data di kelas 2 paling besar ya. Artinya, sebaran data terhadap rata-ratanya di kelas 2 itu cenderung lebih besar daripada kelas 1 sama kelas 3. Atau datanya cenderung agak bervariasi itu. Oke. Kemudian perintah R yang ini, yang garisnya kan semula kita bisa perpanjang garisnya ya. Ini kan segini ya panjangnya. Sekarang jadi agak lebih panjang. Itu karena saya menambah perintah seperti ini. A dikali standar deviasi, A dikali standar deviasi, di mana nilai A-nya sama dengan 3. Kita bisa mengatur A-nya sama dengan 2 juga bisa. Semakin besar A-nya, maka garisnya semakin panjang. A-nya 0,1, maka dia semakin pendek biasanya. Nah, itu dia. Tapi kalau A-nya sama dengan 8, maka dia akan semakin panjang. Itu dia. Terserah A-nya berapa. Kemudian, ini kan garisnya kan sini ya. Coba lihat perbedaannya. Garis yang ini, dia letaknya di atas. Nah, kalau ini kan ada di bawah kotak ya. Kalau ini semua sudah di atas. Itu saya tambah sini 0 dikali standar deviasi. Ada 0 kali standar deviasi, sehingga letak garisnya jadi di atas batang. Oke, kalau mau dicetak ke Excel, kita bisa print screen. Kita pindahkan ke Paint. Kemudian dari sini bisa kita crop ya. Kita crop dulu. Itu dia, kita save. Kita beri nama gambarku misalkan. Oke. Sudah disimpan, kita bisa coba masukkan gambarku yang tadi, insert. Ini gambarku, kita pilih insert. Nah, ini dia. Bisa kita kecilkan gambarnya. Kita kecilkan seperti ini. Oke, teman-teman, demikianlah video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.